Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi chapter 6 yaitu MPCC dan neural network. Nah, kita masuk ke bagian soal teorinya. Nah, nomor 1, jelaskan kenapa file suara harus dilakukan MPCC, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, file suara harus dilakukan MPCC karena nilai-nilai pada MFCC meniru pendengaran manusia dan mereka biasanya digunakan dalam aplikasi pengenalan suara serta genre musik yang dideteksi. Nah, nilai-nilai MFCC ini kemudian akan dimasukkan langsung ke dalam jaringan saraf agar dapat diubah menjadi bentuk vektor, sehingga dapat digunakan pada machine learning. Karena machine learning hanya mengerti bilangan vektor, gambarannya seperti itu ketika kita akan menggunakan file suara dalam machine learning, tentunya seperti melihat jam. Nah, machine learning ini tidak memahami rekaman suara tersebut, melainkan vektornya. Maka rekaman tersebut akan diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk vektor, kemudian vektor tersebut akan menyesuaikan dengan kata-kata yang telah disediakan. Nah, ini adalah contoh dari file suara MFCC atau proses dari file suara MFCC. Nah, yang kedua yaitu kita masuk pada konsep dasar neural network. Neural network adalah suatu model yang terinspirasi tentang bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Nah, tiap neuron pada manusia akan saling berhubungan dan informasi tersebut akan mengalir dari setiap neuron tersebut. Tiap neuron tersebut akan menerima input dan melakukan operasi dengan sebuah wedge, kemudian menjumlahkannya dan menambahkan bias. Dan hasil dari operasi tersebut akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh proses dari neural network ini. Selanjutnya, konsep pembobotan dalam neural network. Dalam neural network terdapat jaringan yang saling berhubungan antar node-node atau simpulnya di mana pada tiap-tiap hubungan tersebut memiliki bobot koneksi yang dilatih untuk mencapai respon yang diinginkan. Masing-masing bobot koneksi dipropagasikan ke seluruh simpul atau node. Dengan pelatihan terhadap data berdasarkan bobot koneksi tersebut mampu memperoleh output yang diinginkan. Struktur artificial neural network terdiri dari 3 lapisan. Masing-masing lapisan diberikan pembobot yang akan mentransformasi nilai input menjadi nilai output. Proses learning terjadi pada saat pengaturan pembobotan dan bias. Dalam metode yang dipilih, pembobotan diatur untuk meminimalisasi nilai kuadrat beda antara output model dan output taksiran atau secara umum disebut sebagai nilai kuadrat galat atau sum of square error. Nah, ini adalah contoh dari pembobotan dalam neural network. Selanjutnya nomor 4, konsep fungsi aktivasi dalam neural network. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuron. Dalam fungsi aktivasi sendiri memiliki net masukan atau kombinasi linear masukan dan bobotnya. Dalam fungsi aktivasi terdapat fungsi sigmoid yang kemudian dibagi 2 bagian, yaitu fungsi sigmoid binar dan fungsi sigmoid bipolar. Adapun fungsi lain dari aktivasi yaitu memperkenalkan non-linearitas ke jaringan saraf. Hal ini dapat menekan nilai dalam rentang yang lebih kecil. Ini adalah proses dari fungsi aktivasi dan ini adalah rumusnya. Selanjutnya nomor 5, cara membaca hasil plot dari MFCC. Di bawah ini merupakan contoh hasil plot dari rekaman suara. Ini adalah contoh gambar dari membaca hasil plot dari MFCC. Dari gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 2 dimensi, yaitu X sebagai waktu dan Y sebagai power atau desibel. Jika berwarna biru, maka power dari suara tersebut rendah, dan jika merah, power dari suara tersebut tinggi. Pada bagian atas terdapat warna merah pudar, yang artinya tidak ada suara sama sekali dalam jangkauan itu. Selanjutnya nomor 6, one-hot encoding. One-hot encoding adalah suatu proses di mana variabel dikategorikan dan dikonversi menjadi bentuk yang dapat disediakan untuk algoritma ML untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam prediksi. Nilai kategoris mewakili nilai numerik dari entry dalam dataset. Sebagai contoh, jika ada perusahaan lain dalam dataset, itu akan diberi nilai kategori sebagai 4. Ketika jumlah entry unik meningkat, nilai kategoris juga meningkat secara proporsional. Nah, 0 di sini menunjukkan tidak ada, sementara 1 menunjukkan ada. Nah, ini adalah contoh dari one-hot encoding.
di mana dari data-data ini merubah menjadi angka binar yaitu 0 dan 1. Kemudian nomor 7, fungsi dari np.unique dan to.categorical dalam kode program. Untuk np.unique berfungsi untuk menemukan elemen unique array, mengembalikan elemen unique array yang diurutkan. Ada tiap output opsional selain elemen unique, yaitu indeks array input yang memberikan nilai unik, indeks array unik merekonstruksi array input, dan berapa kali setiap nilai unik muncul dalam array input. Sedangkan untuk to-categorical berfungsi untuk mengubah vektor kelas atau integer ke matris kelas binar. Kemudian fungsi dari sequential dalam kode program. Sequential berfungsi sebagai tumpukan linear lapisan, contohnya sebagai berikut. Nah, ini seperti from class.models import sequential, from class.layers import dance. Model sama dengan sequential, model.addDance 2 sama dengan input dim sama dengan 1, model.addDance 1. Nah, ini adalah contoh dari sequential dalam sebuah kode program. Kemudian kita masuk dalam praktek. Nah, di nomor 1 ada import librosa feature, import librosa display, import globe, import num psnp, import matplotlib.pyplot as.plt, from class.layers, import dance activation, from class.model, import sequential, from class.utils.np_filters, import to categorical, display _mfcc, ada song. Nah, dan selanjutnya, dalam kode di atas menjelaskan isi data GTZan. GTZan merupakan suatu kumpulan data yang berisi 10 genre lagu, di mana masing-masing genre tersebut memiliki 100 lagu yang akan dilakukan proses MFCC, dan FreeZone yang berisi konten lagu. Dan jika GEdZan memiliki beberapa genre FreeZone hanya untuk satu lagu, sehingga di sini letak fungsinya adalah membaca file audio dan outputnya sebagai plot, dan hasilnya bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nah, di sini ada display_mfcc. Nah, ini tuh digunakan pada kode ini sampai dari baris nomor 2 sampai baris nomor 22. Nah, itu kode itu digunakan untuk menampilkan hasil dari proses MFCC yang sudah dibuat pada nomor 1, yaitu display MFCC, yang kemudian akan menampilkan plot dari pembacaan file audio. Untuk hasil plotnya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini tuh hasil plot dari gambar pertama, hasil plot dari gambar kedua, yang ketiga, dan yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ini, yang ketujuh, yang ini, yang ke-8 yang ini, 9 yang ini, 10 yang ini, 11 yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, the extras feature song underscore sama dengan librosa.plot. Ini tuh digunakan untuk mendapatkan null frekuensi several coefficient. Lalu ini untuk menormalisasi values between antara -1 dan 1. Ini tuh untuk membataskan datanya atau mengambil data sebanyak 25.000 data. Nah, pada baris pertama itu digunakan untuk membuat fungsi extras feature song. Selanjutnya pada baris kedua digunakan untuk meload data inputan dengan menggunakan model librosa. Selanjutnya digunakan untuk membuat sebuah fitur untuk MFCC dari Y atau parameter inputan. Kemudian akan mereturn dan menjadi array, lalu akan mengambil 2.500 data dari hasil vektorisasi dalam satu lagu. Hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya nomor 4. That generate features and label or features or labels against Blues classical convert label to one hot encoding. Nah, dalam kode di atas ini digunakan kembali fungsi sebelumnya yang telah kita lakukan pada kode sebelumnya. Lalu di bagian genre disesuaikan dengan dataset nama folder, dan untuk baris selanjutnya digunakan untuk mengulang genre folder dengan ekstensi .au, lalu dipanggil fungsi ekstrak lagi, sehingga dalam setiap file dalam folder akan diekstraksi menjadi vektor dan akan ditambahkan fitur. Lalu fungsi yang ditambahkan digunakan untuk menumpuk file yang telah divektorkan. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya nomor 5. Dalam kode ini digunakan untuk melakukan load variabel features dan label. Hal ini membutuhkan waktu yang lama karena mesin akan melakukan vektorisasi terhadap semua file yang berada pada setiap folder. Di sini terdapat 10 folder, di mana pada masing-masing folder terdiri atas 100 buah lagu, dan setiap lagu tersebut akan dilakukan vektorisasi atau ekstraksi data menggunakan MFCC. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah hasilnya dari gambar 5.
Nah, ini hasil dari gambar 52 dan ini hasil dari gambar 53. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Nah, pada bagian nomor 6 ini memiliki beberapa kode. Nah, untuk kode ini tuh digunakan untuk melakukan training split 80%. Hal ini dilakukan agar mesin dapat terus belajar tentang data baru. Jadi, ketika prediksi dibuat berupa data yang terlatih, mesin dapat mendapatkan presentasi yang cukup bagus. Untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, itu gambarnya akan menghasilkan 0,8. Untuk bagian 2 dan ini tuh untuk bagian hasil nomor 63, hasil nomor 61, 65, 66, 67, 68. Dan kita masuk ke nomor 7. Nah, pada dalam kode yang pada bagian nomor 7 ini terdapat fungsi sekuensial. Nah, fungsi sekuensial ini digunakan untuk menentukan izin pada setiap neuron yang memiliki 100 gens yang merupakan 100 neuron pertama dari data pelatihan. Sedangkan fungsi dari relay itu sendiri digunakan untuk mengaktifkan neuron atau input yang memiliki nilai maksimum. Sedangkan untuk dance 10 merupakan output dari hasil neuron yang berhasil diaktifkan, dan untuk dance 10 diaktifkan bisa menggunakan softmax. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Dalam kode ini terdapat model conduct model.confile. Nah, model.confile ini bisa dilihat atau hasilnya bisa dilihat pada gambar ini. Hasil output pada kode tersebut seperti gambar yang menjelaskan bahwa dance pertama memiliki 100 neuron dengan parameter sekitar 2 juta lebih dengan aktivasi 100. Jadi untuk setiap neuron memiliki masing-masing satu aktivasi. Sama halnya seperti dance 2 yang memiliki jumlah neuron sebanyak 10 dengan parameter 1010 dan jumlah aktivasinya 10 untuk setiap neuron tersebut, dan di mana total parameternya sekitar 2,5 juta data yang akan dilatih pada mesin tersebut. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Dalam kode di atas digunakan untuk melatih mesin dengan data training input dan data training input dan data training label. Nah, EPOS yang sini digunakan untuk iterasi atau pengulangan berapa kali data tersebut akan dilakukan. Sedangkan batch size ini digunakan untuk jumlah file yang akan dilakukan pelatihan pada setiap satu kali pengulangan, dan terakhir yaitu validation_split. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan persentase dari cross validation atau kafol sebanyak 0,2 atau 20% dari masing-masing data pengulangan. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian nomor 10, dalam kode ini dia digunakan sebagai fungsi evaluate atau evaluasi, digunakan untuk menguji data pengujian setiap file. Di sini terdapat prediksi yang hilang, artinya mesin memprediksi data, sedangkan untuk keseluruhan perjanjian sekitar 55%. Hasilnya bisa dilihat pada gambar ini. Ini adalah hasil dari gambar 10.1 dan ini hasil dari gambar 10.2. Kemudian kita masuk pada nomor yang terakhir, yaitu nomor 11. Nah, dalam kode ini di atas terdapat fungsi predict atau prediksi. Fungsi ini berfungsi untuk menghasilkan suatu nilai yang sudah diprediksi dari data training sebelumnya. Dalam gambar di bawah ini menjelaskan hasilnya bisa dilihat pada gambar tersebut serta persentase paling besar, yakni genre rock. Maka lagu tersebut termasuk ke dalam genre rock dengan perbandingan persentase hasil prediksi. Hasilnya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, dalam pengerjaan ini saya menemukan satu error, yaitu string error, yaitu modul not found error. Nah, cara penanganan modul not found error ini terjadi karena belum menginstal package atau library librosa. Untuk mengatasinya dengan menginstal library librosa pada Anaconda. Nah, ini adalah bukti tidak plagiatnya. Baiklah, sekian dari video yang bisa saya sampaikan pada video chapter 6 ini. Semoga kalian bisa mengerti. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.